Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Untuk yang di video kemarin, saudaraku, sudah ada di bagian yang ke 26 insya Allah, dan untuk saat ini ada di bagian yang ke 27. Saudaraku, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dikarenakan tetap senantiasa mengikuti video saya terkait membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro, kemudian ada membaca antologi legenda Jombang, kemudian kadang-kadang juga saya napak tilas ke makam para sesepuh kita, khususnya yang ada di kota Jombang, dan juga nanti sewaktu-waktu saya juga akan napak tilas terkait dengan jejak Laskar Diponegoro yang ada di kota Santri Jombang. Saudaraku, langsung saja mari kita lanjutkan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di bagian ini, saudaraku, ini adalah detik-detik akhir dari perjuangan Pangeran Diponegoro, yang mana ini menjelang Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Jenderal de Kock atau pemerintah Belanda. Pangeran Diponegoro sebelumnya memang sudah mendapatkan wangsit bahwa perjuangannya akan sia-sia. Tidak ada lagi yang tersisa bagi dirinya di dunia ini. Dia menyadari bahwa kini tinggal sendiri di dunia dan merasa tidak bisa lagi mengendalikan apa yang akan terjadi pada mereka yang tertinggal. Artinya Pangeran Diponegoro masih didukung oleh sedikit para pendukungnya, sehingga beliau juga tidak bisa berpikir apa yang nanti akan terjadi kepada dirinya dan juga sedikit dari pendukungnya. Kemudian, saudaraku, benteng Stelsel, sistem perbentengan Belanda yang dimulai dari tahun 1827 sampai 1830, ini adalah kunci sukses rencana de Kock, yaitu adalah sistem perbentengan medan tempur darurat yang dirintis perwira kepala zeninya, yaitu Kolonel Franz David Kosius. Dan rencana awal Kosius bersahaja setelah memilih tempat yang strategis dan cocok, biasanya berada di atas bukit atau tempat terlindung alamiah. Dia mendirikan bangunan mirip tangsi persegi 4 yang mampu menampung sekurang-kurangnya satu peleton atau 20-40 orang serdadu. Pada Maret tahun 1830, tidak kurang 258 perbentengan darurat semacam itu telah didirikan di seluruh Jawa bagian tengah dan timur. Strategi perang Belanda yang lain adalah membentuk 11 pasukan gerak cepat. Susunan lazim pasukan gerak cepat Belanda terdiri dari 500 serdadu, 350 sampai 400 serdadu diantaranya adalah serdadu infanteri dengan 100 sampai 200 orang Eropa. Selebihnya adalah serdadu pribumi, kemudian 30 sampai 40 orang husar atau tentara berkuda dengan 2 meriam berpenghela, 25 pasukan pengintai, perwira kesehatan, logistik, dan 1 kereta yang dihela oleh 37 sampai 40 ekor kuda yang berisi perlengkapan untuk 5 hari. Sebuah contoh tentang pasukan gerak cepat adalah yaitu pasukan ekspedisi yang dikirim dari Belanda tahun 1826 sampai 1827.
pasukan itu merentang sepanjang 10 km. Jadi konvoi pasukannya ini panjangnya 10 km, saudara. Ini berbaris menuju Ponorogo dengan panci-panci dapur berbahan tembaga dan kasur para perwira terikat di punggung kuda-kuda. Sebelum Dekok dan para panglima bawahannya menentukan strategi benteng Stelsel, ada penggabungan perbentengan di medan tempur darurat dan peningkatan jumlah pasukan gerak cepat. Jenderal Dekok telah melewati waktu 2 tahun awal perang, yaitu tahun 1825 sampai 1827. Dalam masa awal perang, Dekok tidak bisa mencapai kemenangan menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro karena berbagai kelemahan tentara yang dia pimpin. Kelemahan itu salah satunya adalah karena soal pengetahuan medan atau di lapangan dan faktor sumber daya manusianya, sehingga mereka perlu waktu untuk dapat memahami hakikat perang yang mereka lakukan. Selama 2 tahun terlewatkan, Dekok telah mengerahkan 6.000 serdadu infanteri dengan tambahan 1.200 serdadu artileri dan kavaleri. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pun mengakibatkan keadaan keuangan menjadi buruk, sehingga turut melemahkan semangat serdadu Belanda di medan tempur. Ini untuk awal-awal Perang Jawa. Memang pasukan Belanda sangat melemah, sehingga Diponegoro banyak mencapai kemenangan-kemenangan di medan tempur. Kesejahteraan serdadu berupa gaji dan perlengkapan tambah buruk. Penggalangan pasukan baru paling tidak dari luar Jawa juga menjadi sulit. Kemudian Mayor Jenderal Joseph Jacobus van Graan, yaitu Panglima Lapangan pasukan Belanda pada 2 tahun pertama perang, pada akhir 1826 meminta bantuan tentara sebanyak 6.000 orang dari Belanda. Namun pasukan ini belum juga tiba pada Mei tahun 1827 menjelang Van Graan mengakhiri tugas sebagai panglima. Pada saat yang sama itu, sistem benteng Stelsel sudah mulai mengubah jalannya peperangan. Saudaraku, sedikit kita belajar sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, dan untuk berikutnya ini makin seru saudaraku, karena Pangeran Diponegoro sudah mulai terdesak atas strategi benteng Stelsel yang diterapkan oleh Belanda untuk mengepung atau mempersempit gerak laju dari pasukan Diponegoro. Saudaraku, ikuti terus video-video saya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.